Halo Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Jumat, selamat memasuki bulan yang baru, tanggal 1 Agustus, haleluya. Allah Immanuel menyertai setiap kita sampai kepada bulan yang ke-8 ini, haleluya. Kita akan meneruskan perenungan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat bagian yang ketiga dari life jacket. Yang pertama, life jacket berbicara tentang waspada terhadap dosa, tidak menganggap remeh dosa, tidak meremehkan dosa. Yang kedua, firman Tuhan tentang life jacket berbicara tentang menjadi pelaku firman Tuhan. Seringkali kita itu terjatuh, kita tenggelam karena memang kita malas untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hanya suka terpesona dengan firman Tuhan, tapi tidak mau beranjak menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga, life jacket berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Apa maksud kalimat ini, saudara? Pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan. Maksudnya adalah Tuhan pasti menyertai kita. Adalah satu kepastian bagi kita orang percaya bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan kita. Kita tidak pernah sendirian dalam pergumulan kita. Kita tidak pernah sendirian dalam masa-masa sulit kita, dalam masa-masa bahagia kita, dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan. Kita tidak pernah sendirian. Ada satu klub sepak bola, ya saya bukan pendukung Liverpool, saya pendukung Manchester United, tapi saya senang dengan slogan mereka, yaitu You never walk alone. Kamu tidak pernah berjalan sendirian, kita punya Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan sebab pengharapan tidak mengecewakan karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, mungkin apa yang kita inginkan tidak kita terima, tidak kita dapatkan. Tapi dalam menghadapi kenyataan itu, kita tidak sendirian. Kita tidak dibiarkan sendirian. Saudara, Tuhan itu melakukan apa yang sesuai dengan rencananya, bukan apa yang sesuai dengan yang kita mau. Tuhan bukan seperti restoran yang terima order dari kita. Kita bayar dengan doa, kita bayar dengan kesetiaan, lalu Tuhan memberikan kepada kita. Tidak, saudara. Tuhan melakukan sesuai dengan rencananya. Dan Tuhan tahu kita ini seringkali tidak dapat mengerti rencananya. Bahkan selalu kita tidak dapat memahami Tuhan. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu hal itu. Dan Tuhan mau supaya kita juga mengerti bahwa di tengah kekecewaan kita, di tengah kita yang mungkin merasa bertanya, ragu, kenapa yang terjadi tidak seperti yang saya harapkan. Di tengah-tengah semua keadaan itu, kita tidak sendirian. Tuhan beserta dengan kita, dan apa yang Tuhan putuskan bagi kita, itu selalu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah menyodorkan the second best buat kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin waktu kita terima yang terbaik itu buat kita nggak ngerti terbaiknya dari mana gitu ya. Kita berdoa untuk kesembuhan, tapi yang terjadi kok malah tambah sakit. Kita berdoa untuk pemulihan, tapi kok sepertinya Tuhan izinkan kita mengalami hal yang buruk. Kita bangkrut mungkin dalam usaha kita. Tapi dalam waktu yang berjalan, Tuhan pasti akan memberitahu kita, membuat kita mengerti apa yang sedang Dia rencanakan bagi kita. Nah, saya ingin memakai satu kisah dalam Alkitab yang sangat terkenal sekali, yaitu kisah tentang Ayub. Kalau kita pelajari kisah Ayub ini, saudara, dalam Alkitab, tidak diberitahukan kepada kita semua kenapa Ayub mengalami peristiwa itu. Tapi ada satu hal yang sangat jelas dalam bagian dalam cerita Ayub, yaitu bahwa Ayub pada akhirnya mengenal Tuhan lebih daripada yang sebelumnya. Ayub berkata, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Ayub yang sepertinya kehilangan pengharapan, pada akhirnya pengharapannya semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan kita ada di tengah persoalan, tapi Tuhan tidak membiarkan kita ada di sana sendirian. Saudara, kita semua punya pengharapan di dalam Tuhan. Life jacket berbicara tentang kewaspadaan.
bahwa setan, iblis itu adalah bapa dari segala penipu. Life Jacket berbicara tentang kehidupan yang mau selaras dengan apa yang kita percayai, menjadi pelaku firman Tuhan. Life Jacket berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Pengharapan kita di dalam Dia adalah Dia bersama kita, baik waktu kita hidup maupun saat kita mati. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberkati kita di hari Jumat ini. Selamat memasuki bulan yang baru sekali lagi. Kasih karunia Tuhan dan berkat yang melimpah menyertai setiap kita. Shalom.